dialihkan jalur ke sini ya, karena pertimbangannya kita juga menggait ya, kita ada SAR gabungan dari teman-teman basecamp setempat Lingkar Selamat, dan mereka juga lebih paham menggunakan jalur-jalur Gunung Selamat. Maka dari itu kesepakatan dari teman-teman yang di atas itu untuk melalui jalur Gunung Malang ya. Untuk kendala saat ini perjalanan panjang pencarian Syafiq Ali 18 tahun, pendaki asal Magelang yang hilang di Gunung Selamat, berakhir dengan kabar duka. Setelah 17 hari pencarian tahap kedua, jasad Syafiq ditemukan pada Rabu 14 Januari 2026 sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat di kawasan Batu Langgar, jalur antara Gunung Malang dan Batu Raden. Meski operasi resmi sempat dihentikan karena tidak membuahkan hasil, relawan Gunung Selamat tetap melanjutkan pencarian secara mandiri. Kabut tebal, suhu dingin ekstrim, dan medan terjal menjadi tantangan utama. Namun semangat para relawan tidak surut. Salah satu relawan yakni Ari Afandi menjelaskan bahwa pada Senin 12 Januari tim memutuskan untuk menggeser pencarian dari jalur Dipajaya dan Bambangan menuju jalur Gunung Malang. Keputusan ini diambil setelah evaluasi kronologi perjalanan Syafiq bersama rekannya yang diketahui berpisah di area punggungan jalur tersebut. Setelah jalur pencarian diubah, tim mulai menemukan sejumlah barang yang diyakini milik Syafiq. Di antaranya ada dompet, senter, tongkat trekking, jas hujan hijau, dan juga emergency blanket. Temuan barang-barang ini menjadi petunjuk penting yang mengarahkan tim menuju jalur Sungai Lembarang. Dengan menyusuri jalur berbatu besar dan juga licin, tim yang berjumlah 24 orang akhirnya menemukan jasad Syafiq di balik bebatuan dekat jurang. Informasi dari lapangan menyebutkan korban ditemukan dalam posisi telungkup dengan tubuh meringkuk dan tanda-tanda dugaan hipotermia. Ari menambahkan cuaca ekstrim di Gunung Selamat menjadi faktor utama yang membuat pencarian sulit dilakukan. Kabut tebal seringkali membatasi jarak pandang, sehingga besar kemungkinan tim pencari sebelumnya sudah berada di sekitar lokasi, namun tidak melihat keberadaan dari korban. Namun kini jasad Syafiq dilaporkan sudah berhasil dievakuasi secara estafet oleh relawan dan tiba di area bawah sekitar pukul 14.18 waktu Indonesia Barat. ya, untuk kenapa dialihkan jalur ke sini ya, karena pertimbangannya kita juga menggait ya, kita ada SAR gabungan dari teman-teman basecamp setempat Lingkar Selamat, dan mereka juga lebih paham menggunakan jalur-jalur Gunung Selamat. Maka dari itu kesepakatan dari teman-teman yang di atas itu untuk melalui jalur Gunung Malang ya. Untuk kendala saat ini teman-teman di atas itu itu cuaca, karena cuaca hujan, sering turun hujan, dan jalur juga cukup terjal dan licin ya. Itu yang jadi kendala teman-teman untuk proses evakuasinya agak terhambat. Untuk membawa jenazah turun itu dilakukan dengan cara apa nih, Pak? Kita membawa survivor itu dengan cara estafet. Berapa personel? Manual atau gimana? Bisa ditandu atau gimana? Itu ditandu, ya ditandu. Itu lokasi penemuannya gimana? Bisa digambarkan apa? Di jurang apa di apa gitu? Ya, untuk penemuannya itu di atas pos 9 ya, di area Gunung Malang. Itu posisinya gimana? Di bawah pohon, di bukit atau di apa? Itu di masih batas vegetasi. Jadi tidak beda kalau menurut cerita teman-teman kemarin, karena Basarnas memang sempat ditutup karena kita alihkan ke pemantauan ya, lalu dilanjutkan sama teman-teman mandiri, relawan mandiri itu. Ketika penemuan itu Basarnas kita akan kembali untuk membantu evakuasi ya. Menurut cerita dari teman-teman SAR gabungan yang
mereka bergerak mandiri itu titik temunya di atas vegetasi. Langgar itu ya Pak? Ya, dekat sama Batu Langgar. Personal yang dikerahkan Pak untuk menurunkan survivor. Gimana? Personal yang dikerahkan untuk menurunkan survivor ada berapa orang? Untuk jumlah ya diperkirakan jumlah personil itu kurang lebih 70 orang. Ya, yang jadi kita ada pergerakan, ada yang kemarin sudah penyisiran dari beberapa hari yang lalu itu sudah melakukan penyisiran dan stay sampai sekarang dan didorong juga teman-teman dari bawah untuk membantu evakuasi. Posisinya di mana sekarang Pak? Saat ini menurut informasi dari komunikasi yaitu posisi sekarang di pos 2. Ya, selamat malam. Saya dari Basarnas. Mohon izin menyampaikan untuk proses evakuasi malam ini dimungkinkan kita kendala karena faktor cuaca ya, yang harusnya tadi mungkin bisa turun, tapi karena faktor cuaca dan ketika malam hari kita jarak pandang juga terbatas juga bisa membahayakan personil teman-teman yang untuk evakuasi. Jadi kita lakukan besok pagi. Mudah-mudahan untuk cuaca bisa mendukung untuk survivor ini bisa turun. Misteri hilangnya Syafiq Ali 18 tahun, pendaki asal Magelang akhirnya terjawab setelah jasadnya ditemukan di Gunung Slamet pada Rabu 14 Januari sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Penemuan ini dilakukan oleh relawan SAR gabungan yang tetap melanjutkan pencarian meski operasi resmi sebelumnya telah dihentikan. Dalam pencarian tahap kedua, relawan menemukan sejumlah barang yang diyakini milik Syafiq seperti dompet, senter, tongkat trekking, jas hujan berwarna hijau, dan juga emergency blanket. Temuan tersebut menjadi petunjuk penting yang mengarahkan tim menuju lokasi penemuan jasad di kawasan Batu Langgar, jalur antara Gunung Malang dan Batu Raden. Relawan SAR gabungan Ari Afandi menjelaskan bahwa Syafiq ditemukan dalam posisi telungkup di balik bebatuan dekat jurang. Tubuhnya berada dalam kondisi meringkuk dengan lutut dan wajah saling menempel, sementara kedua tangan mendekap betis. Celana yang dikenakan korban juga terlihat terbuka hingga setengah lutut. Melihat kondisi tersebut, tim menduga kuat Syafiq mengalami hipotermia. Suhu rendah, angin kencang, serta kabut tebal yang kerap muncul tiba-tiba di Gunung Slamet diyakini menjadi faktor utama yang memperburuk keadaan korban. Ari menambahkan karakter Gunung Slamet yang ekstrim membuat pencarian penuh tantangan. Kabut tebal membatasi jarak pandang, sehingga besar kemungkinan tim pencari sebelumnya sudah berada di sekitar lokasi, namun tidak melihat keberadaan korban. Relawan lain Slamet Ardiansyah dari BPBD Purbalingga menyebutkan bahwa jenazah ditemukan berdekatan dengan puncak Batu Langgar. Namun proses evakuasi sempat tertunda karena cuaca buruk. Jalur penurunan jenazah masih menunggu keputusan tim Search and Rescue Unit atau SRU di lapangan, apakah melalui Dipajaya, Bambangan, atau jalur alternatif lain. Meski berakhir dengan kabar duka, para relawan bersyukur pencarian panjang akhirnya menemukan titik terang. Mungkin bisa turun, tapi karena faktor cuaca dan ketika malam hari kita jarak pandang juga terbatas juga bisa membahayakan personil teman-teman yang untuk evakuasi. Jadi kita lakukan besok pagi. Mudah-mudahan untuk cuaca bisa mendukung untuk survivor ini bisa turun. Saat ini keberadaan relawan dan juga survivor di mana ya Pak? Untuk keberadaan teman-teman berbagai macam, ada yang di dekat survivor, sama ada yang stay di pos 5, dan nanti kita untuk pergerakan itu kita sebarkan stay di tiap-tiap posko itu ada kekuatan, jadi nanti modelnya kita estafet. Oh, oke. Berarti nanti setiap pos itu ada berapa personel Pak? Diperkirakan kita untuk masing-masing pos nanti
paling sedikit itu 10 orang. Itu boleh diberangkatkan malam hari ini? Ada yang iya nang ngarep kampung. Nah, di bawah lah. Dokumentasi disimpan pribadi dulu, jangan disebar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.